Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas manajemen G20 akan mempresentasikan materi tentang kreativitas dan inovasi dalam berusaha. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota yang pertama adalah Ramadhani Ibrahimi, yang kedua saya sendiri adalah Putri Cimawati, kemudian ada Afandi Fajar Ramadan, kemudian ada Rofik Fahri Hidayat, dan yang terakhir dia Asmi Nurhayana. Dalam materi ini kami akan menjelaskan mengenai bab 4 dan ada 4 bab. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang pertama yaitu tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini. Lanjut. Lalu pengertian seorang wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Seorang wirausaha harus bisa memiliki sifat keteladanan, keberanian, keutamaan dalam pengambilan sebuah resiko, dan juga harus bisa mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan material dan peralatan lainnya, lalu akan memunculkan creative destruction. Lanjut. Seseorang wirausaha harus memiliki usaha yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang lainnya, dan harus bisa mempertahankan eksistensi usaha. Maka wirausahawan harus mencari sesuatu yang baru dan dapat dikembangkan. Kreativitas sangat penting untuk seorang wirausaha. Jika kreativitas yang dilakukan sudah dianggap usang, maka seorang wirausaha harus segera mencari sebuah solusi yang lebih kreatif untuk bisa bersaing di pasar. Para peneliti mengatakan bahwa sebuah kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Membangun kreativitas dimulai dengan melalui proses, tidak semata-mata hanya hasil akhir. Lanjut. Lalu ada 3 tipe kreativitas menurut para peneliti. Yang pertama, kreativitas membuat atau menciptakan, di mana penciptaan merupakan proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu yang kedua, tipe kreativitas yaitu yang mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak memiliki kaitan menjadi memiliki dan mempunyai manfaat yang baru. Lalu yang terakhir yaitu kreativitas memodifikasi sesuatu yang sudah ada untuk menemukan manfaat yang lain. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah hambatan dan teknik peningkatan kreativitas. Next. Setiap wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang didukung dengan cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengarahan daya imajiner dan proses berpikir ilmiah. Next. Nah, kemudian ada beberapa poin-poin yang nanti dapat menghambat kreativitas. Yang pertama adalah mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Terkadang dalam suatu permasalahan itu memiliki beberapa jawaban yang benar dan memiliki cara penyelesaian. Oleh karena itu,
hendaknya kita mencari beberapa solusi atau beberapa jalan sehingga dapat memancing daya kreativitas kita. Kemudian fokus pada harus logis dan tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh think something different. Anggapan ini juga dapat menghambat kreativitas kita karena pada kenyataannya terkadang ada hal-hal yang di luar logika atau nalar kita yang justru akan menghasilkan hal atau terobosan yang baru yang besar. Terus yang ketiga adalah taat pada aturan. Hal ini juga terkadang membuat kita tidak bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini. Hal ini terutama akan menghambat kita untuk berkembang karena untuk praktek yang sama maka hasilnya akan selalu sama. Hal ini menyebabkan kita tidak ada perubahan atau tidak ada kemajuan dalam suatu bidang. Yang kelima adalah menganggap permainan atau suatu hal membuang waktu percuma, padahal permainan merupakan hal yang mendasar untuk creative thinking. Nah, jadi di sini saya sering menemukan anggapan bahwa permainan merupakan hal yang membuang-buang waktu dan tidak berguna. Padahal pada kenyataannya dalam sebuah permainan kita dituntut untuk selalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu tantangan. Sehingga alangkah baiknya jika permainan itu dianggap suatu hal yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kreativitas kita. Next. Kemudian yang keenam adalah terlalu menekankan pada spesialisasi. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Kemudian yang kedelapan takut terlihat bodoh. Yang kesembilan takut salah dan takut gagal. Perasaan ini seringkali membuat kita terhambat dalam melakukan atau menemukan kreativitas. Karena perasaan takut gagal dan takut salah adalah sesuatu yang hampir dialami oleh setiap orang dan menghambat orang untuk mau mencoba dan mau mempelajari sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Stigma ini yang telah mengakar dalam seseorang, maka seseorang itu secara tidak langsung telah tersugesti bahwa dirinya tidak akan bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Sehingga hal ini sangat menghambat bagi perkembangan seorang untuk menemukan kreativitas. Next. Selanjutnya ada teknik meningkatkan mengumpulkan kreativitas, yaitu yang pertama dengan memberi ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan pada tiap karyawannya tanpa kecuali untuk bisa bergerak lebih luas dalam menyampaikan ide-idenya, sehingga tidak ada rasa tertekan dan ketakutan saat ingin menunjukkan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas. Ada baiknya juga jika sebuah perusahaan berusaha mendukung langkah kreativitas yang dimiliki oleh karyawannya dengan jalan menyediakan fasilitas yang sesuai, sehingga bukan hanya terjadi dalam bayangan saja, tetapi ide yang muncul bisa diterapkan dengan baik dan bisa berhasil bila memungkinkan. Yang ketiga yaitu dengan mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas karyawan yang diinginkan, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu untuk mencari ide-ide baru dari para karyawannya. Misalnya melalui email atau kuesioner yang meminta karyawan dalam menuangkan ide-ide terbaiknya untuk kemajuan perusahaan. Bisa juga mencari tahu ide terbaik yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu dengan memberikan apresiasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan bisa melalui apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, hal ini memicu semangat para karyawan untuk terus berusaha berkarya dan berinovasi. Selanjutnya, arti penting inovasi dalam kewirausahaan. Next. Inovasi dikenal sebagai salah satu fungsi penting dalam proses kewirausahaan. Ini merupakan suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat dijual. Seorang wirausaha dikenal mempunyai kemampuan menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif dengan kemampuan sistematis dan logikanya. Selain itu, wirausaha yang potensial selalu berupaya mencari peluang untuk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka membangun kemampuan untuk dapat melihat, mengenali, lalu mengembangkan peluang ketika orang lain menghadapinya sebagai suatu masalah.
berpikir inovatif bertujuan memunculkan gagasan-gagasan baru yang dalam prosesnya harus terpenuhi 4 aspek fundamental, yaitu yang pertama, sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin saja tidak sampai mengusik sensitivitas kebanyakan manusia biasa. Yang kedua, produktivitas yang tinggi, yakni kemampuan untuk menghasilkan jawaban sebanyak mungkin untuk satu pertanyaan. Yang ketiga, elastisitas yang tinggi, yakni kemampuan menghasilkan pemikiran variatif sebanyak mungkin. Yang keempat, orisinilitas yang tinggi, yakni kemampuan menghasilkan gagasan-gagasan yang unik dan baru yang belum pernah dikenalinya. Next. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Inovasi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, penemuan, yaitu kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Yang kedua, pengembangan, yaitu pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Yang ketiga, duplikasi, yaitu peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang terakhir, sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Selanjutnya, melindungi gagasan dari hasil kreativitas dan inovasi. Saat pengusaha memiliki gagasan inovasi untuk produk atau jasa, maka perlu dilakukan perlindungan usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari usaha peniruan dan duplikasi yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkannya ke HAKI. HAKI atau hak kekayaan intelektual sendiri merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang saintek, seni, dan karya sastra. Kata ini timbul dari padanan bahasa Inggris yaitu intellectual property right. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual dapat berupa kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Next. Lingkupan dari HAKI sendiri yaitu mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri, di mana hak cipta merupakan hak istimewa guna melindungi pencipta dan keoriginalan ciptaannya. Hak cipta yang sah biasanya diberikan kepada penulis, komposer, drama, hak cipta untuk memproduksi, dan juga hak cipta untuk memperbaiki. Lalu yang kedua ada hak kekayaan industri, yang terdiri dari hak paten, hak desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek dagang, dan rahasia dagang. Hak paten sendiri merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada penemu suatu produk atau proses memabrikasi, mengeksploitasi, menggunakan, dan menjual penemuan proses tersebut. Lalu, desain industri merupakan hak yang diberikan pemerintah atas karya pada estetika produk. Misalnya bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak kekayaan industri yang diberikan pemerintah karena pembuatan fungsi elektronik yang terdiri atas komponen-komponen elektronik yang saling berkaitan. Lalu ada hak merek dagang, yaitu istilah khusus dalam perdagangan yang merupakan rancangan dan nama produk yang digunakan oleh para pedagang, pabrikan, dan biasanya terdaftar secara resmi yang merupakan tanda, dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Ini diberikan dengan masa perlindungan maksimal 10 tahun. Yang terakhir merupakan hak rahasia dagang,
yaitu merupakan informasi tentang bisnis yang dirahasiakan atau informasi yang tak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi atau bisnis yang masa perlindungannya tergantung sepanjang rahasia tersebut terjaga. Next. Selanjutnya adalah fungsi dan pentingnya haki. Yang pertama, itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Sebagai pemilik karya tentunya lebih luasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, yaitu sebagai bentuk antisipasi pendaftaran hak cipta tapi juga memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya secara ilegal. Dengan begitu, maka pihak lain dapat lebih berhati-hati untuk tidak meniru karya orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Dengan haki, masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Dan fungsi terakhir yaitu memiliki hak monopoli. Jika produk tergolong baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan ke haki. Pendaftaran sejak awal ini juga dapat membuat kita sebagai pemilik memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan haki tanpa izin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.